Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru semua, di siang ini tepatnya jam 9 lebih 18, alhamdulillah kita berkumpul dalam acara diseminasi modul 1.4 budaya positif yang saya pelajari di calon guru penggerak. Dalam acara ini temanya adalah menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, jadi kita akan berdiskusi atau membahas tentang semua materi tentang budaya positif. Nah, untuk pertama-tama kita acaranya adalah satu dari kepala sekolah, ya, sambutan dari kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji dan syukur dari Allah Subhanahu wa taala di hari ini yang berbahagia ini kita diberikan kenikmatan Allah, nikmat sehat sehingga dapat berkumpul di ruangan guru ini dalam rangka membantu akselerasi calon guru penggerak angkatan ke-11 yaitu Pak Nunu Kuswa SPD di SD Namarin 1. Bapak dan Ibu yang hormati dan calon guru penggerak yang hormati, alhamdulillah kita bersyukur bahwa di hari ini kita disertakan dalam rangka pemantapan tugas modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu dilaksanakan diseminasi terkait pada modul tersebut. Oleh itu, Bapak dan Ibu diharapkan untuk sama-sama mendukung dan menyimak materi yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak tersebut. Barangkali itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah membuka acara ini. Untuk selanjutnya kita sebentar ya untuk ice breaking, untuk memfokuskan kita dalam kegiatan ini. Ini di sini ada satu buah gambar yang tugasnya coba cari perbedaan gambarnya ya. Ayo. Ada yang tahu siapa? Tuh baju anak. Baju. Apa tadi? Warna biru dan warna merah. Oh iya, ini baju anak yang biru yang merah beda. Satu. Ada lagi? Ada. Yang mana? Rumput. Yang di bawah ada rumput. Oh iya, dua. Rumput di sini sama di sini nggak ada. Terus ada lagi? Yang kuning apa? Kucing apa? Oh ini ada kucing. Berapa lagi? 3 ya? 3 kucing nggak ada. Apa lagi? Ayo. Tulisan. Awan dan tulisan. Ya udah ya, semuanya udah ketemu, bagus. Semuanya berarti sudah fokus. Alhamdulillah. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi kita ya, tentang menciptakan dan menumbuhkan juga mengembangkan budaya positif di sekolah. Budaya positif merupakan pembiasaan yang bernilai positif, di mana di dalamnya sejumlah kegiatan-kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid yang mempunyai nilai-nilai atau keyakinan sekolah atau kelas yang sesuai dengan nilai kebajikan universal. Salah satunya profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila dapat terbentuk dari lingkungan sekolah yang memiliki budaya positif. Terwujudnya budaya positif ini memerlukan proses dan kolaborasi semua warga sekolah, orang tua, dan lingkungan masyarakat. Nah, berikut ada 5 budaya sekolah yang dapat membuat anak tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter positif. 1. Gerakan literasi sekolah. Gerakan literasi sekolah. 2. Kegiatan ekstrakurikuler. 3. Kegiatan pembiasaan awal dan akhir proses pembelajaran. Yang keempat, membiasakan perilaku baik bersifat spontan. Yang kelima, menetapkan tata tertib sekolah. Nah, jadi seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah masing-masing. Ya, semoga di sini mampu dan bisa.
Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Nah, ini merupakan judul-judul ya, materi kita yang akan didiskusikan. Satu, perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Ketiga, nilai-nilai kebajikan. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, motivasi perilaku manusia. Enam, posisi kontrol guru. 7, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Mungkin ini asing ya, tapi sebetulnya ini ada dalam kehidupan kita gitu. Tiap hari kita akan laksanakan, dan tanpa sadar juga kita laksanakan. Tapi di mana, di posisi yang betul, salah atau kurang betul, nah kita akan bahas. Perubahan paradigma belajar berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap murid dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahapan perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Budaya positif diyakini mampu menciptakan kolaborasi antara warga sekolah, juga orang tua murid, dan jika terlaksana dengan baik akan memunculkan serta mengembangkan nilai-nilai positif yang dimiliki murid dan akan menciptakan pribadi yang berkualitas dan berkarakter baik sesuai dengan profil Pancasila. Ini tentang perubahan paradigma belajar. Tadi yang pertama, mengingatkan kembali tentang profil pelajar Pancasila. Ada satu, beriman dan bertakwa kepada dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, gotong royong, mandiri, benar kritis dan kreatif. Itu profil pelajar Pancasila yang harus kita wujudkan dalam diri siswa untuk sekarang ini. Nih, profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berarti bahwa murid memahami agama dan kepercayaan serta mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada 5 elemen yang menjadi kunci dalam berketuhanan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak kepada negara. Yang kedua elemennya adalah berkebinekaan global. Di dalam budaya positif tersebut di atas, murid mempertahankan budaya luhur dan tetap berpikiran terbuka dengan budaya lain. Tumbuhnya rasa saling menghargai, mengenal dan menghargai budaya. Selanjutnya, bergotong royong. Bergotong royong adalah dengan budaya positif di atas dapat menumbuhkannya sikap bergotong royong, mampu melakukan kegiatan secara bersama-sama sehingga tercipta kolaborasi yang baik antar warga sekolah, adanya rasa peduli satu sama lain. Yang selanjutnya adalah mandiri. Dari penerapan budaya positif yang dilakukan murid mampu mandiri, tidak bergantung pada orang lain, bertanggung jawab dengan apa yang telah dilakukannya. Kemudian bernalar kritis. Dengan budaya positif yang dilakukannya, murid mampu menerima dan memproses informasi yang diperoleh, mempunyai ide atau gagasan, mampu menganalisa dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran sehingga mampu membuat keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian kreatif dari penerapan budaya positif tersebut, murid mampu menghasilkan gagasan, menghasilkan karya yang bermanfaat, bermakna dan berdampak bagi dirinya maupun orang lain. Selanjutnya, makna budaya positif diyakini mampu menciptakan kolaborasi antar warga sekolah, juga orang tua murid, dan jika terlaksana dengan baik akan memunculkan serta mengembangkan nilai-nilai positif yang dimiliki murid dan akan menciptakan pribadi-pribadi yang berkualitas dan berkarakter baik sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang kita masuk tentang disiplin positif. Apa itu disiplin positif dan nilai kebajikan universal? Mungkin ini familiar, tapi ini kita
biasanya berbeda ya, berbeda apa pengertian di dalam masing-masing. Budaya disiplin positif itu apa dan nilai kebajikan universal itu apa. Nah, untuk pengetahuan awal kita tentang budaya positif itu, kita coba buka grup ya. Saya sebar di grup besar ya, di grup guru SD Akrawati 1. Silakan dibuka, tinggal diklik, lalu masukin nama. Kita belajarlah menggunakan quizzes. Tinggal klik, kasih nama. Nah, kita akan bermain kuisis tentang pengetahuan awal tentang disiplin positif. Mulai? Sudah semua? Di sini baru 3 yang masuk, baru ada 3 yang masuk. Ayo. Yang lain bantu Pak. Ayo kita belajar menggunakan IT itu. Coba. Baru 5 partisipan. Masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6, sudah masuk 6 orang. 7 masuk. Udah mulailah. Coba. Ini udah 1 tuh. Wah, bagus. Mana? Pak Ucu juga, ayo masuk. Ayo santai saja kita sambil refreshing. Nomor 2 Kak. Wah, Ibu, bagus. Lanjut. Sudah masuk 1. Ayo, cuma 5 salah ya. Tuh, Bapak Kepala juga, udah. Masih ada yang salah, berarti kita juga pengertian disiplin positifnya juga mungkin ada yang masih dalam keadaan keliru ya. Nah ya, ini hasilnya berarti kita masih ada miskonsepsi lah tentang disiplin positif itu apa. Tuh masih ada yang merah-merahnya. Ya, dari sini juga bisa jadi. Di sini ada teori kontrol Dr. William Glasser. Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nih, 1, ada miskonsepsi pendapat kita yang salah sebetulnya. Yang 1, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Percuma kita paksa. Ya, kalau muridnya nggak mau, ya tetap nggak mau. Berarti mengontrol murid itu salah. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Tuh kalau kesini biasanya murid kesini ada yang kesini mau belajar, mau dikontrol guru. Apa yang disuruh guru dia laksanakan. Ada lagi murid yang gimana ya, nggak mau, ya itu tidak mengizinkan. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukainya. Itu yang pertama. Kedua, miskonsepsi kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tersebut adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Tuh, pertama-tama mungkin murid senang dibujuk dan mau melakukan menulis atau belajar. Tapi lama-kelamaan akan tergantung pada kita dan dia juga akan ada tidak maunya. Untuk miskonsepsi yang ketiga, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kritik dan membuat orang merasa bersalah. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal sebetulnya ya. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid
berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Terus bagaimana seorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Stimulus respon itu kita menyuruh, terus anak-anak mau melakukan, atau kita memberi sesuatu, anak-anak bisa mau melakukan. Kita membujuk sesuatu, anak-anak mau melakukan. Nah, kalau posisi kontrol itu tidak harus kita bujuk, tapi dia mau melakukan. Ini ada pendapat dari Stephen R. Covey. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, sekama pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nih, stimulus respon. Perbedaannya dengan teori kontrol. Realitas kebutuhan kita sama. Kalau teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kalau dari teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Kalau di teori stimulus respon. Kalau dari teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Tuh. Jadi anak-anak yang melakukan hal-hal negatif pasti akan memiliki tujuan tertentu. Kenapa orang itu melakukan hal itu? Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Dari kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Kalau teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Tadi kan kalau diizinkan bisa dikontrol, tapi kalau tidak mau diizinkan, ya gak bisa. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau di situ kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi stimulus respon kemudian model berpikir menang atau kalah. Kalau dalam teori kontrol, nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah, semuanya menang, win. Kemudian makna disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Ayo coba, siapa yang bisa mengungkapkan pendapatnya? Mungkin Bapak. Selalu tepat waktu. Umum secara harfiah, disiplin adalah pantangan diri sendiri untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kebutuhan tersebut. Itu salah satunya. Jadi pengantangan diri atau penahanan diri sendiri, itu diantaranya atau disiplin. Ya. Yang lain. Ada lagi dari yang lain? Mungkin apa itu? Mungkin disiplin itu melakukan saat tepat waktu. Terus. Mungkin dari yang lain? Maju ke depan, maju. Ayo, disiplin. Disiplin, ketaatan, kepatuhan terhadap aturan. Ya, ketaatan dan ketaatan katanya dan kepatuhan terhadap peraturan. Nah, sebetulnya apa ya disiplin itu? Coba. Disiplin, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teraturan, kepatuhan, dan peraturan. Kata Pauce ya tadi ya. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Ya, tadi hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Hukuman itu seharusnya tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan.
Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cukup melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara bahwa disiplin itu harus self-disiplin, ya, disiplin dari diri sendiri. Di situ Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal dari dalam diri. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita untuk motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif adalah menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Apa manfaat disiplin positif dalam menumbuhkan kepercayaan diri anak? Dapat mendukung kemandirian anak dan rasa bertanggung jawab atas dirinya, dapat mendukung lingkungan yang lebih baik. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, yang memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apa itu nilai kebajikan universal? Nilai kebajikan adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, berikut adalah nilai-nilai kebajikan universal yang berlaku saat ini, ya. Nilai-nilai kebajikan dari institusi atau organisasi. Mungkin bisa dibaca sebentar. Profil pelajar Pancasila, ada beriman dan bertakwa sampai kreatif. Dari IBO, Primary Years atau program PYP, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ada lagi dari 9 pilar karakter Indonesia, Heriot Age Foundation. Terus dari 7 Essential Virtue. Ini nilai-nilai yang seharusnya tumbuh dalam peserta didik kita. Semuanya positif. Nah, kemudian kita akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam mempertahankan keseimbangan psikologis maupun fisiologis, yang tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupannya. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang satu, penguasaan.
Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. 3, bertahan hidup. 4, kesenangan. Dan kelima, kebebasan. Kebutuhan bertahan hidup merupakan kebutuhan yang paling dasar, yaitu kebutuhan fisiologis seperti oksigen, cairan, nutrisi, keseimbangan suhu tubuh, eliminasi, tempat tinggal, istirahat dan tidur, serta kebutuhan seksual. Rasa kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayang dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap berhubungan dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Kemudian kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, di mana ada bermain, bertertawa dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan katanya. Penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh pada orang lain, dan senang mencoba hal-hal yang menarik. Kemudian ada sebuah video yang kita simak bersama tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ibu dan Bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Nah, tadi kita telah lihat video yang bagaimana kebutuhan manusia menurut William Glasser dan pendapat dari yang lainnya. Di sini kita masuk lagi lah ke ice breaking lagi ya, untuk memfokuskan kita lagi. Di sini ada temukan 3 perbedaan di gambar ini. Tuh. Ini mah agak susah. Ayo apa? Pojok atas. Kayak gambar. Ini gambar ujung ya? Yang gambar kucingnya aja. Ayo. Ini mah agak susah. Ayo mana? Tiga. Ayo, yang mana? Tangan. Itu ada nonton. Bagus. Yang ini ya? Ya, bagus. Tangan. Yang ini 1. Nah, 1 lagi apa? Ayo. 1 lagi. Oh itu mau di tengah deh. Mau di tengah kita garis. Garis mana? Di tengah terus kalau. Ini. Oh, tadi yang pertama udah. Ini yang pertama. Garis tangan. 1 lagi, ayo. Siapa yang bisa? Ayo, yang mana? Itunya tuh. Nyerah? Ayo, fokus. Cuma 1 lagi. Fokus. Ayo, yang mana? Nah, ya. 1 lagi Oh, itu perbedaan. tangan sudahnya tadi. Sudah, tadi tangan sama garis sudah ketemu. Ini garis ini katanya beda sama yang ini ya. Ayo, ada.
yang bisa menemukan satu lagi perbedaannya. Nyata nih kita mana? Jadi sekal. Sal yang mana ya? Terus sama. Yang beda? Sama sal. Tas sorban gitu. Ayo bisa satu lagi. Oh ayah, tasnya. Ayo satu lagi yang bisa menemukan siapa? Ay mata daya. Mata sama, Hidung. hidung sama, Oh telinga. telinga sama, Perut. perut sama. Belang tak belang. Ini doang tadi beda. Yang pertama ditemukan. Ayo apa pengamatannya? Ke depan Pak Dek. Ayo yang mana? Tunjukkan Pak. Selendang, bro. Selendangnya mananya yang beda? warna Ngarengkol nah, ngarengkol. Warna ujungnya yang ini, yang ini. Nah itu malah jeli banget tuh, udah ketemu ya. Mana kunaon? Jadi satu ini beda, dua tangan beda, tiga warna ini sama yang ini beda. Ya kan, udah ketemu tiga. Kembali konsen lagi. Nah, kita akan masuk ke teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Motivasi perilaku manusia menurut Dian Gusen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita ingin dikasih sesuatu dan ingin dipuji biasanya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dalam dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tuh, mereka percaya bahwa apa yang kita lakukan itu baik buat kita sendiri. Jadi muncul keinginan dari dalam diri kita sendiri untuk melakukan sesuatu. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan dari dan penghargaan dari orang lain itu menumbuhkan motivasi dari luar ya, motivasi eksternal, tumbuhnya dari luar gara-gara ada hukuman atau gara pujian atau imbalan, itu motivasinya munculnya dari luar. Motivasi ekstrinsik atau dari luar untuk menghindari ketidaknyamanan tadi, biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Apa yang akan terjadi bila kita tidak melakukannya? Itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Apa yang akan kita dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, untuk yang ketiga, motivasi perilaku manusia itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu akan menumbuhkan motivasi internal dari dalam diri sendiri. Hukuman dan pemberian penghargaan berlebih dihindari di sini ya, agar meminimalisir motivasi internal dalam diri murid. Motivasi intrinsik ini, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Kita akan jadi gimana kalau kita melakukannya? Ya. Kemudian ini ada identitas gagal, hukuman. Identitas berhasil, sukses, disiplin, sanksi, konsekuensi, atau restitusi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sesuatu harus terjadi. Kalau di hukum itu pasti ada yang tersakiti.
Kalau sanksi, kalau memang itu konsekuensi yang disepakati bersama, sesuatu harus terjadi karena itu kesalahan kita. Gitu. Yang restitusi merupakan pilihan. Restitusi itu mengembalikan ke posisi awalnya ya, dia sebelum bersalah itu orang itu bagaimana. Gitu. Tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu panjang tuh dihukum itu kan tidak nyaman, murid merasa tidak nyaman dalam waktu yang panjang. Kalau ada sanksi konsekuensi tidak nyaman untuk murid anak dalam jangka yang pendek, kalau itu emang kesalahan yang sudah hukumannya kita sepakati gitu. Kalau dari restitusi menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Dalam hukuman korban mendapatkan keadilan, korban bisa diabaikan kalau sanksi. Korban mendapatkan ganti. Murid atau anak akan tersakiti, murid atau anak dibuat tidak nyaman dalam sanksi. Murid anak mendapatkan penguatan kalau dalam restitusi. Perilaku positif agresif meningkat, penguatan hanya perlahan dalam jangka waktu pendek, masalah terpecahkan kalau dalam restitusinya. Kemudian nih pertanyaan dulu ya buat ibu-ibu, bapak-bapak. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan, dalam hal ini kepala sekolah Anda, dan kemudian mendapat surat peringatan, atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang pertama menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan atau yang ketiga Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda karena Anda percaya tindakan Anda sebagai tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda. Tuh, menghargai nilai-nilai diri sendiri. Yang ini, manakah motivasi yang kuat mendasari tindakan Anda, atau bahkan kombinasi dari dua atau ketiga-tiganya? Biasanya yang mana? Maunya yang ketiga. Ketiga. Oh ya, yang ketiga. Bagus, sudah ada yang ketiga gitu ya. Tapi karena berawal, kalau saya berawal dari ketidaknyamanan dulu. Berarti ini ilmu yang ketiga-tiganya ya, kombinasi dari ketiga-tiganya masih berjalan. Oh yang keduanya enggak, berarti yang dua aja motivasi yang paling kuat tindakannya dari dua. Yang pertama yang takut dihukum sama menghargai diri sendiri, itu bagus, udah bagus juga. Nah, bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Gimana Bu? Coba Bu. Ibu dulu. Kadang-kadang. Coba. Pendapat Ibu. Panjang. Harus tanggung jawab kewajiban. Dan soal tidak ada peraturan, Anda itu ayat peraturan. Di sekolah tidak ada peraturan yang haruskan guru Ya. Minus kalau walaupun tidak ada peraturan gitu. Kalau di sekolah tidak ada peraturan, mungkin tapi ada apa ya? Normal. Ada norma lain gitu, karena kita itu bekerja itu kan harus bertanggung jawab gitu. Harus mempertanggungjawabkan ya kita sebagai pekerja gitu. Ya harus disiplin sebagai Jadi Anda akan tepat waktu. ya. Jadi akan datang tepat. Diusahakan harus ya. Bagus. Benar. Ya. Ayo bodoh kan no. Oh, jauh. Nah, selanjutnya Jam 10 lebih. kita akan ke restitusi 5 posisi kontrol. Di sini posisi kontrol ada 5 ya. Yang satu penghukum, guru itu berlaku sebagai penghukum. Yang kedua pembuat merasa bersalah.
kamu mah bapak jadi begini gara-gara kamu. Nah itu contohnya. Yang ketiga sebagai teman tuh. Yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Nah, yang seharusnya posisi kontrol guru itu adalah sebagai manajer, bukan hanya sebagai penghukum, teman, merasa bersalah atau pemantau. Harusnya sebagai manajer. Nah, guru sebagai manajer itu, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi apa kesalahan murid itu harus kita gali dulu, apa kesalahan mereka menurut versi mereka sendiri. Terus mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Harus menemukan solusi sendiri murid itu ya, atas permasalahan sendiri. Terus posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Kita main dulu itu ya. Ada satu lagi kuisis, coba membedakan apa itu hukuman sama keyakinan kelas. Bentar, saya bagikan dulu linknya. Sudah dikasih nama? Nah itu tentang apa itu hukuman, apa itu tadi konsekuensi, hukuman atau konsekuensi. Nah bagus, ya bagus, sudah selesai. Siapa yang mau nanya ya? Mimin, oh Mina. Kedua, Ma yang mau nanya. Tuh yang pertama, Mimin lagi. Kedua, Benok. Yang ketiga, Restu. Bagus ya semuanya. Selamat bagi Restu, selamat. Tuh sudah tinggal 76% ya. Terakhir siapa? Edi. Nah, itu ya cuma hiburan sedikit. Nah, ini tentang keyakinan apa tadi? Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, ini kalau dulu mah aturan-aturan bentuknya dalam bentuk negatif, harus berambut pendek. Nah, itu harus dan harus gitu. Kalau sekarang keyakinan sekolah itu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi harus sepakat dulu apa sih konsekuensinya kalau kita melakukan kesalahan seperti itu. Contoh, keyakinan kelas menjaga kebersihan bersama. Nah itu kan kalimatnya positif ya, tidak boleh tidak gitu. Itu konsekuensinya juga kita dan murid yang sepakati. Murid tidak akan tersakiti ya kalau gitu, karena mereka yang buat sendiri aturannya. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah tuh. Dalam awal-awal pembelajaran seharusnya kita harus membuat keyakinan sekolah kita ya, keyakinan kelas bersama anak-anak. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas-kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawabannya adalah untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mungkin jawabannya adalah untuk kesehatan, yaitu sebagai apa tadi? Manfaat dari keyakinan kelas kita. Ada keselamatan, ada untuk kesehatan. Nah ini dalam pembentukan keyakinan kelas kita adalah bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya
sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, itu pembentukan keyakinan kelas. Ini prosedur pembentukan keyakinan kelas. Tahapannya seperti ini. 1. Mempersilahkan untuk curah pendapat. Jadi anak-anak, ayo, menurut kalian harus bagaimana lah kita dalam di kelas? Apa kita kasih contoh, menjaga kebersihan, tidak boleh memakai sendal, itu aturannya kalau tidak boleh, yang negatif. Itu yang lain-lain. Yang kedua, mencatat semua masukan. Nah, setelah dari murid kita catat di papan tulis lah kalau ada. Ini yang satu dari si ini, satu dari si yang satunya, satu. Yang ketiga ya, menyusun keyakinan kelas dengan kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Biasanya tidak boleh memakai topi. Nah, itu contoh yang negatif. Kita ubah menjadi kata-kata yang positif seperti gimana? Taruh dulu itu topinya. Gitu, boleh ya. Yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Dilihat lagi bersama apa yang kemudian setelah keyakinan sekolah kelas ini selesai dibuat, semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut. Nah, kita sepakati bersama kita dan murid. Ini contoh-contoh keyakinan kelas. Yang satu, bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Yang harus piket. Kalau tidak piket, denda 2.000. Biasanya gitu. Sekarang harusnya dalam bentuk positif, bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Yang kedua, bersikap jujur. Yang biasanya tidak boleh mencontek atau tidak boleh berbohong. Muncullah kalimat ini, bersikap jujur. Yang intinya ke sana. Yang ketiga, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung, tidak boleh berisik. Nah, itu bisa dirubah ke dalam kalimat ini, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung, bersikap sopan dan menghormati guru. Nah, itu biasanya yang dari kalimat negatif, tidak membantah guru, saling tolong menolong. Yang terakhir, hidup rukun dengan teman. Ini contoh-contoh aja buat keyakinan kelas. Semoga Bapak Ibu bisa menerapkannya di kelas. Biar anak-anak merasa tanggung jawab lah kalau mereka yang buat sendiri. Dan terakhir, tentang segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Segitiga restitusi ini menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya supaya menjadi memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah oleh 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Keyakinan yang kelas mana yang kita langgar. Nah, itu contohnya. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nih, ada 3 tahapan segitiga restitusi. 1, menstabilkan. Kedua, validasi. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Konsep ini menekankan pada proses perbaikan diri daripada hanya sekedar hukuman atas kesalahan yang telah dilakukannya. Berdasar prinsip pembuatan kesalahannya ini dalam menstabilkan identitas. Nih, contohnya berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, kalau ada siswa yang melanggar peraturan, contohnya bermain-main pasir di dalam kelas. Nah, itu kan melanggar peraturan yang menjaga kebersihan itu ya. Kita bisa menstabilkan dulu identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Itu contoh-contoh kata-kata yang menstabilkan dulu. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Atau Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu mencari solusi. Atau yang kata lain, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, itu contoh menstabilkan identitas. Jadi suatu kasus itu tidak langsung dikasih hukuman, tapi kita menstabilkan
identitasnya dulu. Kemudian tahap validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Nih contoh kalimatnya yang biasa digunakan untuk validasi tindakan. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, cari alasannya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Ini dalam proses validasi. Kalau ada suatu itu ya kesalahan dari anak-anak. Menanyakan keyakinan, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, maupun mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Ini kata-katanya biasa digunakannya kalimatnya, apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama, kamu menjadi orang seperti apa, atau keyakinan mana yang kamu telah melanggar, bisa begitu. Kesimpulan nih, dalam penerapan budaya positif di sekolah, kita perlu mewujudkan dengan berkolaborasi dan menerapkan dengan pembiasaan murid kita dengan konsisten, sehingga akan terwujud murid yang berakhlak mulia, mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, itu paparan dari saya untuk mengakhiri kegiatan kita. Mungkin ada satu atau dua orang guru yang merefleksikan kegiatan kita. Pak Ucup coba ke depan lagi di sini. Berbicara refleksi tentang kegiatan kita, apa yang telah Pak Ucup pelajari di sini, yang menyeraplah di hati Pak Ucup di sini. Terus bagaimana perasaan tentang kegiatan ini, gitu aja. Coba Pak Ucup. Kenapa Pak? Kenapa? Ya, sebagai refleksi dari kegiatan di Sernas ini, ternyata saya mendapatkan banyak hal yang insya Allah bermanfaat untuk kita melaksanakan tugas sehari-hari. Tadi begitu kita banyak hal dijelaskan oleh Pak Nunu mengenai bagaimana kita mengadakan apa ini perubahan, barangkali ya, perubahan, perbaikan mengenai kinerja kita ya. Tadi kita melihat bagaimana Pak Nunu menerangkan akan pentingnya disiplin ya, kemudian bagaimana kita memahami hal-hal yang sedang tren di program saat ini, yaitu penguatan profil Pancasila dan banyak hal lagi yang dapat kita cerna dari materi hari ini. Mudah-mudahan Pak Nunu akan terus berkembang ilmunya dan kita akan kebagian ilmunya di kegiatan sehari-hari. Barangkali itu Nah, terima kasih Pak Ucup. Dari yang lain, apa yang Ibu alami, apa yang Ibu rasakan itu makan sinar. Dari pertemuan ini saya banyak mendapatkan ilmu atau wawasan, menambah wawasan, mungkin dapat diterapkan
dalam kebiasaan di kelas bagi anak-anak kita supaya anak-anak kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dan bersikap positif. Nah, di antaranya mungkin saya terkesan dengan hukuman dan juga yang satunya itu apa namanya, Konsekuensi. ya, konsekuensi ya itu. Jadi kadang kita membiasakan hukuman itu mungkin lebih ampuh gitu. Ternyata itu tidak baik gitu. Mungkin itu harus diganti gitu. Itu saja mungkin yang saya dapatkan dan alhamdulillah ini sangat bermanfaat sekali. Itu saja. Assalamualaikum, terima kasih. Terima kasih Ibu buat refleksinya. Mungkin dari Bapak Kepala. Terima kasih calon guru pemeran Pak Nuno. Tepuk tangan buat Pak Nuno yang telah melakukan desainasi di sekolah kita. Salah satunya adalah tentang budaya sekolah Kristen. Menarik sekali bagi kita Bapak dan Ibu semuanya. Saya sebagai manajer di sekolah ini berterima kasih kepada Pak Nuno sebagai campuran, dan mudah-mudahan nanti Bapak dan Ibu yang masih muda dapat mengikuti. Yang pertama, mindset yang harus kita rubah adalah suatu kebiasaan menjadi biasa. Artinya, disiplin positif itu harus kita terapkan. Budaya sekolah kita, apa yang disampaikan oleh tadi CGP Pak Nuno itu menarik sekali. Coba sedikit-sedikit Bapak Ibu, mindset Bapak Ibu terapkan sesuai dengan preferensi di sini hari ini. Semoga Bapak dan Ibu guru sedikit-sedikit diterapkan di kelas masing-masing. Lebih jauhnya saya sebagai manajer selalu menyetujui dan bertanggung jawab atas semua yang ada Bapak dan Ibu dilakukan di sekolah masing-masing, terutama di kelasnya masing-masing. Terima kasih Pak Nuno, hebat Pak Nuno, tolong berhebat, sukses ya, terima kasih. Ya, terima kasih untuk refleksinya dari Bapak Kepala Sekolah. Itu juga merupakan akhir dari pertemuan hari ini ya, dari diseminasi modul 1.4 ini. Untuk menutup kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa ya. Semoga ilmu yang kita dapatkan, yang kita bahas bersama menjadi amal yang baik. Amin. Untuk untuk menutup acara ini, marilah kita membaca surat Al-Fatihah bersama. Dimulai. Alhamdulillah acara ini telah selesai. Terima kasih kepada semuanya yang telah hadir dan mendukung acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saat ini kita ketemu lagi. Gimana tadi perasaannya? Ya, acungkan perasaan masing-masing. Wah, hebat. Ada yang marah, kenapa? Bagaimana aja? Wah, yang senang semuanya senang ya. Bagus. Ada yang biasa aja, ada yang sangat senang, ada yang senang. Bagus. Hari ini semoga semuanya kita senang semua. Nah, kita akan membentuk lagi keyakinan kelas. Untuk ini kita membuat keyakinan kelas. Bapak minta menulis apa saja sih yang harus kita taati ya di sini sebagai keyakinan kelas kita. Boleh sekarang yang kamu bisa aja dalam kalimat negatif atau apapun terserah. Contoh apa? Menjaga kebersihan, ya itu termasuk keyakinan kelas. Oh iya bagus. Iya. Nah sekarang tuliskan.
peraturan sekolah yang harus taati. Dan Bapak bagikan yang masuk. Iken, Masya, Septi, Alia, Iki, Aldi. Tuliskan di cerip. Sok tuliskan. Boleh 1, 2, 3 atau berapapun. Kemudian tempel di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 orang. Ayo. Coba Bapak kasih waktu. Satu boleh, 2 boleh, 3 boleh. Ya. Ya. Yang sudah boleh ditempel. Wah, bagus. Ya, lanjutkan. Sudah? Tempel, Eki. Yuk, pertama, sini. Bagus. Tidak ribut di kelas. Sikap bersikap sopan. Boleh. Tidak boleh makan di kelas. Tidak boleh memakai sepatu di kelas. Bagus. Itu peraturannya. Tidak boleh membantah guru. Bersikap jujur katanya. Bagus. Tidak boleh makan di kelas. Melaksanakan piket tertib. Tidak boleh membantah. Bagus. Ayo yang lain. Ayo cepat, 1 menit lagi. Bersikap jujur, bagus. Apa lagi? Ayo. Sebelum belajar harus berdoa, bagus. Apa lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 1 lagi. Ayo. Sudah bisa. Bagus. Berbicara sebelum ke WC. Ayo, bagus. Lalu berpakaian rapi. Ayo. Ayo, 1 lagi. Dah, cepat. Tempel sini. Berdoa mau pulang dan sesudah pulang. Gak boleh makan minum di kelas. Bagus sama ya. Nah, kita akan sepakati dari setiap apa ini yang sudah ditulis di sini ya, menjadi keyakinan kelas kita. Rata-rata di sini tidak boleh makan dan minum di kelas. Terus apa lagi? Melaksanakan apa tadi? Tidak menggunakan sepatu di kelas, tidak membawa makanan di kelas. Bagaimana kalau kita ini aja sepakati satu kata biar simpel? Ayo, ada usul? Selalu menjaga kebersihan, mau? Itu aja. Oke, kita sepakat menjaga kebersihan ya.
Oke, 1 Bapak tulis. Menjaga kebersihan. Yang kedua di sini Bapak baca ada mengerjakan piket, melaksanakan piket. Bagaimana kalau kita rubah menjadi apa ya? Dan usul? Hah? Oh iya bagus, bertanggung jawab mengerjakan piket, mengerjakan tugas piket. Itu aja ya, sepakat? Boleh? Udah 2 bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Apa yang ketiga? Ini bagus nih, bersikap jujur, setuju, dimasukin. Gak boleh nyontek kalau ulangan, harus ngomong yang betul. Bagus ya, bersikap jujur, masukkan. Bapak tulis, bersikap jujur. Ini lagi ada apa ini? Saling meminjamkan pensil jika ada yang tidak membawa. Oh boleh, ini bagus. Bagaimana kalau kita sepakatnya sebagai saling tolong menolong? Oke, sepakat? Bagus. Terus tadi juga tertib, tidak berantem di kelas. Berarti apa itu? Yang bagusnya apa? Kalau tidak berantem berarti rukun ya. Setuju kalau selalu hidup rukun atau hidup rukun dengan teman? Ya, bagus. Selalu hidup rukun. Di sini apalagi tidak berisik ya. Oh, jangan ribut sebenarnya di kelas. Tidak ribut di kelas. Bersikap sopan. Ada tuh. Bagaimana kalau bersikap sopan dan menghormati guru yang tidak membantah masuk ke situ? Setuju gak yang itu? Setuju ya? Oke, kita masukkan. Rukun sudah ya tadi. Ya udah, berarti kita sepakati ada 6 dulu ya. Yang pertama bertanggung jawab mengerjakan piket. Yang kedua apa tadi? Ada yang ingat? Bersikap jujur. Bagus. Yang ketiga saling tolong. Bagus. Yang keempat bersikap sopan dan menghormati. Bagus. Terus hidup rukun dengan sikap tenang saat pelajaran berlangsung. Oke? Baik ya? Setuju semua? Ini? Setuju ya? Akan ditaati? Siap ditaati? Ya. Siap ya? Oke, Bapak print, kita tanda tangan dan kita tempel bersama situ. Ini kesepakatan kelas kita. Safety, weekend, siap-siap. Weekend. Siap, Nafisa sini. Nafisa, mulai ini.
atas sini. Semuanya sudah menandatangani. Ini berarti sudah sepakat kesepakatan kelas, keyakinan kelas kita. Sekarang kita akan menempelnya. Stop. Dah, stop. Sekarang tinggal menempelkannya. Ayo kita tempelkan. Bagus, sudah menempel. Berarti kita akan sepakati di sepanjang pembelajaran tahun pembelajaran 2024-2025. Segera Pembuatan keyakinan kelas sangat penting sekali karena akan membuat kita semakin dekat menjauh.